Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zita Fiza dari Prodi D3 Keperawatan Politeknik Kemenkes Bengkulu. Saya akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan praktik klinik keperawatan gerontik pada lansia dengan katarak di Puskesmas Jalan Gendang, Kota Bengkulu tahun 2002. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi. Definisi katarak adalah nama yang diberikan untuk kekeruhan lensa yang dapat terjadi akibat hidrasi. Bisa disebut penambahan cairan lensa. Denaturasi protein lensa atau dapat juga akibat dari keduanya yang biasanya mengenai kedua mata dan berjalan progresif. Katarak adalah obesitas lensa kristalina atau lensa yang berkabut opak yang normal jernih. Biasanya terjadi akibat proses penuaan, tapi dapat timbul pada saat kelahiran. Bisa disebut katarak kongenital. Brunner Studer 2002. Yang kedua ada klasifikasi. Berdasarkan garis besar, katarak dapat diklasifikasikan dalam golongan berikut. Yang pertama, katarak perkembangan bisa disebut developmental dan degeneratif. Yang kedua, katarak trauma, katarak yang terjadi akibat trauma pada lensa mata. Yang ketiga ada katarak komplikata atau sekunder, penyakit infeksi tertentu dan penyakit seperti DM dan dapat mengakibatkan timbulnya kekeruhan pada lensa yang menimbulkan katarak komplikata. Yang keempat ada berdasarkan usia pasien. Ada katarak kongniata, katarak juvenil, katarak presenil, dan katarak senilis. Selanjutnya ada etiologi. Berbagai macam hal yang dapat mencetuskan katarak antara lain. Yang pertama, usia lanjut dan proses penuaan. Yang kedua, kongenital atau bisa diturunkan. Yang ketiga, pembentukan katarak dipercepat oleh faktor lingkungan, seperti merokok atau bahan beracun lainnya. Yang keempat ada katarak bisa disebabkan oleh cedera mata, penyakit meteorologik, misalnya diabetes, dan obat-obatan tertentu. Uh, Selanjutnya ada patofisiologi. Lensa yang normal adalah struktur posterior iris yang jernih, transparan, berbentuk seperti kancing baju, mempunyai kekuatan refraksi yang besar, dan lensa mengandung tiga komponen anatomis. Pada zona sentral terdapat nukleus di peripheral atau korteks, dan yang mengelilingi keduanya adalah kapsula anterior dan posterior. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Gejala subjektif dari pasien dengan katarak antara lain, biasanya kalian melaporkan penurunan ketajaman penglihatan dan silau serta gangguan fungsional yang diakibatkan oleh kehilangan penglihatan tadi. Yang kedua, menyilau dengan misterius bayangan dan susah melihat di malam hari. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasinya adalah glaukoma, uveitis, kerusakan endotel kornea, sumbatan pupil, edema makula sistoid, endophthalmitis, fistula luka operasi, pelepasan koroid, dan yang terakhir bleeding. Di sini terdapat WOC-nya. Terdapat diagnosa preoperasi dan post-operasi. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang terdiri dari kartu mata Snellen, lapang penglihatan, pengungkaran tonografi, pengungkaran gonioskopi, tes provokatif, ophthalmoskopi, darah lengkap, EKG, cluster serum, dan lipid, tes toleransi glukosa.
keratometri, pemeriksaan lampu slit, scan ultrasound, peng- penghitungan sel endotol, dan USG mata. Eh, Selanjutnya ada pelaksanaan. Yang pertama ada pencegahan. Disarankan agar banyak mengkonsumsi buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C, vitamin B2, vitamin A, dan vitamin E. Selain itu, mengurangi pajanan sinar matahari sinar UV secara berlebihan. Lebih baik menggunakan kacamata hitam dan topi saat keluar pada siang hari. Yang kedua, penanganan medis. Ada dua macam teknik yang tersedia, yaitu ekstraksi katarak ekstrapostular dan ekstraksi katarak intrapostular. Selanjutnya, kita menuju ke konsep dasar keperawatan. Yang pertama ada pengkajian. Pengkajian yang dapat dilakukan pada kalian dengan katarak adalah uh, keterangan lain mengenai identitas pasien. Selain nama, ada juga uh, usia pasien, ada riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, aktivitas istirahat, uh, neurosensori, nyeri atau nyaman, pembelajaran atau pengajaran. Yang kedua, diagnosa keperawatan pada katarak adalah yang pertama gangguan persepsi sensori berhubungan dengan gangguan penglihatan. Yang kedua, gangguan rasa nyaman. Yang ketiga, risiko cedera fisik. Di sini bisa dilihat sendiri intervensi keperawatan pada diagnosa persepsi sensori berhubungan dengan gangguan penglihatan. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka prestasi sensori menurun dengan kriteria hasil verbalisasi pendengaran bisikan, verbalisasi bayangan, dan terus ada intervensinya. Eh, di psikis terdapat minimalisasi rangsangan. Bisa dilihat di layar. Terus ada gangguan rasa nyaman nyeri, baiklah, itulah penjelasan dari laporan pendahuluan dengan penyakit katarak pada lansia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.